Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji syukur pada Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita pagi hari ini. Di dalam menjalani kehidupan ini, tak selamanya perjalanan yang kita tempuh selalu mulus dan tenang. Kadang bahtera hidup ini harus mengalami hantaman ombak dan angin topan. Untuk mengawali ibadah kita, mari bersama-sama kita mengucap syukur atas segala yang Tuhan berikan kepada kita dengan pujian Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat Di dalam hidupku, di dalam hidup, rancangan indahmu rancangan indahmu terjadi di hidupku. terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti Segala yang ku perlu, kasih-Mu Tuhan sempurna, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu yang menjadikan kami dapat berdiri di sini dengan tubuh yang sehat. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama kembali untuk beribadah. Dan kami dapat berkumpul bersama-sama kembali dalam satu tim yang utuh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang begitu luar biasa buat kami Tuhan. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Pimpin ibadah kami Tuhan, pimpin setiap kami, sehingga kami dapat menjadi saksi bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, amin. Mari bersama-sama kita katakan 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan
pujian hati yang gembira. Adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kita
nama Tuhan, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan mari kita pujikan arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami, Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, Heran dan besar bagiku Tuhan, heran dan besar bagiku. arti kehadiran-Mu selalu, Arti kehadiran-Mu selalu nyata selalu ada di dalam hati. nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. tiada terduga kasih-Mu, Heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. arti kehadiran-Mu selalu Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna untuk kami, yang dapat membuat kami aman dan sejahtera walau kami di tengah badai, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, rencana-Mu adalah rencana yang paling indah daripada yang lain, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Semoga dengan firman Tuhan pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi rema di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Mari bersama-sama kita menyaksikan. Bagi gereja GPT Lumajang maupun Jatiroto, bahkan bagi saudara-saudara yang sempat menyaksikan siaran berita firman Tuhan pada hari ini. Hari ini tanggal 21 November, hari Sabtu, di mana saya untuk kembali lagi setelah hampir 1,5 bulan tidak berada di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena saya harus ke Surabaya berurusan dengan COVID-19 yang sempat menyerang kesehatan saya bersama dengan istri. Sehingga saya harus sementara selama 15 hari memulihkan tubuh ini dari COVID-19, dan saat ini saya bisa tampil kembali di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi kita selama kita diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan hidup, kita senantiasa melayani Tuhan, menyaksikan tentang kemurahan dan kebesaran Tuhan. Oleh karena saudara-saudaraku, di zaman akhir ini gereja memang mempunyai tugas martur ya, untuk bersaksi tentang Tuhan. Nah, saudaraku, orang yang diberi wewenang, yang diberikan kesempatan untuk bersaksi, dia harus lebih dahulu mengalami secara langsung di dalam kehidupannya. Oleh karena seorang saksi itu tidak bisa mengambil pengalaman orang lain atau menceritakan tentang orang lain. Boleh-boleh saja, tetapi yang lebih afdol, yang lebih betul-betul presisi, artinya yang lebih kuat adalah pengalaman secara pribadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengalami suatu keadaan yang sedemikian. Saya menganggap, saudaraku, itu merupakan suatu yang harus saya alami untuk bisa saya saksikan kepada siapapun yang bertemu atau yang berkomunikasi dengan saya, terutama sidang jemaat yang saya layani. Oleh karena, saudaraku, setiap penderitaan di dalam pengalaman hidup itu bukannya sesuatu yang sia-sia, tetapi merupakan sesuatu yang perlu kita alami dan kita hayati bersama. Pagi hari ini, saudaraku, supaya tidak terjadi suatu kesalahpahaman di dalam pengalaman-pengalaman kematian atau kepahitan di dalam hidup ini, baiklah kita berkaca di dalam firman Tuhan. Hari ini saya ingin sedikit berbagi dengan saudara-saudara untuk memeriksa di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Raja-Raja pasal yang ke-18. Kita mulai dari ayat yang pertama, dan kita bisa tahu di sana ada seorang tokoh Raja Israel yang bernama Raja Hizkia. Raja ini sangat terkenal, saudaraku, banyak dikhotbahkan. Tetapi kali ini, saudaraku, saya ingin menyoroti sesuatu yang khusus yang terjadi pada Raja Hizkia ini. Mari kita baca di dalam ayat yang pertama dan seterusnya.
Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elam, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Jadi masih muda, ya. 25 tahun menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Orang ini istimewa, saudaraku. Jarang orang Israel itu disebutkan nama ibunya. Tetapi oleh karena ibunya ini, saudaraku, adalah orang-orang keturunan dari orang-orang yang dipakai Tuhan, maka firman Tuhan menyebutkan nama dari ibu Sakaria, dari ibu Hizkia ini. Oleh karena dia terlibat di dalam pekerjaan imamat. Saudara lihat, apa istimewanya Raja Hizkia ini? Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Daud, bapak leluhurnya. Jadi dia tidak menurut urutan dari bapaknya yang sesat, tetapi ia kembali kepada kakeknya, kembali kepada Daud, yang dia tahu bahwa Daud itu leluhurnya yang benar-benar dikasih oleh Tuhan. Maka Hizkia ini, saudara, dia kembali kepada jalan yang benar, sangat bertolak belakang dengan perjalanan hidup bapaknya. Apa yang dia lakukan? Ayat yang keempat. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, Nehustan. Sebab sampai pada masa itu orang-orang Israel masih membakar korban bagi ular yang namanya disebut Nehustan. Jadi masih rakyat pada waktu itu sangat terikat dengan berhala-berhala yang dibuat oleh bapak dari Hizkia ini. Tetapi Hizkia pada waktu dia menjadi raja, pada masa mudanya, berusia 25 tahun, dia memberantas segala berhala-berhala itu dan menghancurkan itu semua. Dan Hizkia menarik kembali bangsa Israel untuk menyembah kepada Allah sebagaimana Daud kakek moyangnya. Sehingga, saudaraku, secara khusus kalau kita lihat Hizkia ini di dalam firman Tuhan, dia mendapat suatu tempat yang luar biasa di dalam pandangan Allah yang tertulis di dalam ayat yang kelima. Saudara perhatikan, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelum dia, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Bayangkan, saudaraku, dia adalah seorang raja yang begitu taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan suatu statement melalui firman-Nya, tidak ada lagi raja sebelum dan sesudahnya seperti Hizkia yang begitu taat kepada Allah. Nah, saudaraku, ini adalah gambaran bagaimana seorang Kristen itu, saudaraku, bisa dia hidup taat kepada Tuhan. Dia hidup baik, dia hidup melayani, dia hidup pada jalan Tuhan yang luar biasa. Dan sebagai bukti-bukti, ayat yang ke-6 mengatakan, ia berpaut kepada Tuhan dan tidak menyimpang daripada mengikuti Tuhan. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga dia pergi berperang, ia beruntung.
sampai-sampai ia berontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Ini merupakan suatu berkat yang luar biasa bagi orang yang taat, yang melayani Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan, kemanapun Hizkia ini pergi berperang, dia selalu disertai Tuhan, dan dia selalu berkemenangan. Bahkan ia tidak lagi takluk kepada Raja Asyur yang besar, oleh karena dia lepas dari penjajahan dari Asyur ini, saudaraku. Dan kita boleh melihat, dan kita boleh bangga. Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, kebanyakan dari kita selalu begitu, saudaraku. Mengatakan, ikutlah Tuhan, kamu akan disertai Tuhan, kamu akan diberkati Tuhan, kamu akan selalu berkemenangan, dan lain sebagainya, janji-janji yang indah, yang biasa kita dengar melalui mulut hamba-hamba Tuhan. Dan ini benar, saudaraku, karena firman Allah ini juga menceritakan hal begitu. Tidak ada salahnya. Tetapi kita lupa, saudaraku, bahwa Tuhan itu tidak berhenti dengan perkara-perkara semacam ini. Tidak berhenti di dalam masalah-masalah secara materi. Tidak berhenti secara kebanggaan-kebanggaan moral dan lain sebagainya. Karena Tuhan memakai kehidupan kita lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Tuhan mau memakai kehidupan kita, saudaraku, sebagai saksi dari kebesaran dan kemuliaan. Ternyata, saudaraku, Hizkia ini pada akhirnya dia gagal di sana. Dia terlalu bangga dengan segala berkat-berkat kemenangan yang dia peroleh. Tetapi pada saatnya Tuhan mau memakai dia sebagai saksinya, maka dia gagal di dalam menepati apa yang dimaui oleh Tuhan. Coba kita lihat, saudara. Sebagai pengalaman hidup Hizkia ini juga bisa menjadi pengalaman hidup kita. Kita baca selanjutnya, saudaraku, pada ayat yang ke-13. Apa yang terjadi di dalam kehidupan raja ini? Di dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur. Ternyata, saudaraku, Raja Asyur ini kembali ingin menguasai kerajaan Hizkia ini. Dia ingin menguasai Israel. Dia ingin kembali menjajah negara ini. Sedangkan negara ini sekarang dipimpin oleh Hizkia, dan dia berkemenangan dan selalu berkemenangan. Tetapi Tuhan izinkan Raja Asyur ini kembali untuk menyerang. Saya ulangi, dalam tahun ke-14, Hizkia ini 29 tahun memerintah. Berarti pada pertengahan pemerintahannya, puncak-puncak kejayaannya, justru pada saat itu ia kembali diserang oleh musuhnya Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Berarti kalah, saudaraku. Hizkia itu yang begitu jaya, yang luar biasa disertai Tuhan, bisa kalah, saudara. Ingat itu. Seizin Tuhan, saudaraku, kita diingatkan kembali, kita dimasukkan kembali kepada situasi yang tidak nyaman. Bukan karena Tuhan ingin menghancurkan kita, tetapi justru Tuhan ingin kita belajar untuk lebih dalam mengenal Tuhan. Sehingga seperti Ayub yang mengatakan di dalam pencobaannya, saudaraku, dia mengatakan, aku sekarang tidak hanya mendengar kata orang, tetapi aku melihat sendiri bagaimana Allah itu menyertai orang-orang yang dikasih. Ayub mengalami suatu masalah yang luar biasa. Jangan kita salah paham, saudara. Suatu saat
pencobaan itu bisa kembali menyerang kita. Seringkali orang mengatakan, kamu hamba Tuhan, kamu bersandar kepada Tuhan, kamu melayani Tuhan, oh kamu akan dilindungi Tuhan, kamu tidak akan kena sakit dan lain sebagainya. No, saudara, tidak. Tidak. Di dalam dunia ini hukum Allah itu adil, tabur tuai, sebab dan akibat. Jikalau kita teledor di dalam menjalankan sesuatu hal, maka di sana ada sanksi-sanksi yang harus kita terima secara manusia. Tetapi yang penting, saudaraku, di dalam kita mengalami kejatuhan, kita mengalami suatu pencobaan, yang penting di dalam hati kita koreksi. Adakah sesuatu yang salah di dalam hidup kita kepada Tuhan? Cepat minta ampun kalau memang itu ada kesalahan. Tetapi kalau kita koreksi di dalam hati kita, aku tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Tetapi kita terkena sesuatu, kita yakini di sana bahwa Tuhan mau melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita perhatikan, saudaraku. Ini yang perlu kita perhatikan. Ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Hizkia, Raja Yehuda, mengutus orang-orangnya kepada Raja Asyur di Lakhis dengan suatu pesan. Aku telah berbuat dosa. Artinya sampai Hizkia ini mengakui kekeliruannya oleh karena dia berontak kepada Raja Asyur ini. Aku telah berbuat salah kepadamu. Undurlah daripadaku. Apapun yang engkau bebankan kepadaku, akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda, berupa 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Sebagai hukuman, sebagai denda yang dia terapkan kepada Hizkia. Ini sungguh berat, saudaraku. Ini sungguh nilai yang sangat besar. Sangat luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Hizkia memberikan segala perak yang terdapat di dalam rumah Tuhan dan di dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia, Raja Yehuda. Diberikan semuanya itu kepada Raja Asyur. Artinya apa ini, saudara? Artinya bangkrut. Sampai kepada kebesaran bait Allah. Bangkrut, saudaraku. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Habis semua. Kalau saya baca ini, saudaraku, saya ingat pada waktu saya pergi ke Tiongkok. Ada sebuah kota yang dinamakan Forbidden City. Pada waktu saya masuk di sana, saya melihat kekayaan Tiongkok pada zaman dulu, zaman Kaisar. Maka di sana saya menjumpai gentong-gentong besi yang menurut cerita itu ada 40 buah. Tetapi pada waktu itu saya hanya melihat 2 sebagai suatu display. Maka gentong-gentong itu, saudaraku, kelihatan seperti bekas-bekas dikikir. Ada bekas-bekas logam kuning-kuning di situ. Dikikir. Kemudian saya tanya kepada guide, mengapa gentong ini bisa semacam ini? Maka guide itu mengatakan, gentong ini sesungguhnya besi yang berlapis dengan emas. Tetapi emas ini sudah diambil oleh orang-orang Jepang pada waktu itu. Dengan cara dikikir. Sehingga gentong yang berlapis emas itu, emasnya hilang, tinggal besinya. Saya tanya,
Untuk apa sih gentong-gentong ini? Apakah hanya 2 ini? Dia bilang tidak. Ada puluhan, sedikitnya ada 40. Gentong ini ialah untuk membakar dupa. Apabila kaisar akan keluar dari istana dan akan berbicara, maka gentong-gentong ini akan diisi dengan kayu wangi, kayu gaharu, kayu cendana, dan dibakar sehingga seluruh tempat ini akan berbau harum. Dan pada waktu itu, kaisar itu muncul dan bersabda. Tetapi sekarang hanya tinggal suatu kenangan. Hal ini terjadi kepada Hizkia, saudara. Dalam artian sekarang ini, saya ingin mengatakan kepada kita, bahwa jangan sekali-kali, saudara, kita memikirkan bahwa kita di dalam Tuhan, kita lepas dari ujian dan pencobaan. Oleh karena saya katakan, saudaraku, ujian dan pencobaan itu akan mengasah kita, akan membuat kita lebih mengerti tentang maksud dari Tuhan, untuk membuat kita menjadi orang-orang yang mengalami hal-hal yang besar di dalam penderitaan, sehingga kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Jangan berontak, saudaraku, jangan berontak. Saya akan menunjukkan kepada saudara di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, bagaimana Rasul Paulus juga, saudaraku, dia pernah mengalami sesuatu keadaan yang luar biasa. Tetapi, saudaraku, apa yang dikatakan Rasul Paulus pada waktu dia ingin melakukan sesuatu ekspresi, melakukan suatu tindakan-tindakan untuk kebanggaan dari pengalaman-pengalaman itu, maka Tuhan mengatakan jangan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan demikian. Ayat yang ke-8, 2 Korintus 12 mengatakan tentang hal itu. Kita mundur, ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Jadi di dalam segala sesuatu, saudaraku, ada pernyataan-pernyataan dari Tuhan yang luar biasa. Supaya aku jangan menyombongkan diri karena pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, disitulah aku kuat. Inilah sikap Kristen, saudara. Jangan kita berpikir hanya kita kuat, euforia di dalam Tuhan. Itu tidak salah, itu betul. Tetapi di balik itu semua, apabila Tuhan menghendaki untuk meningkatkan taraf rohani kita, maka kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami hal-hal yang tidak bisa kita mengerti. Sebagaimana Ayub itu, saudaraku, dia mengalami hal-hal yang dia tidak bisa mengerti. Tetapi pada akhirnya dia mengatakan, bukan dari kata orang, tetapi aku sendiri mengalami
bagaimana Allah itu menyertai dia. Ini sungguh luar biasa, saudaraku, sungguh luar biasa. Tetapi kita tidak berhenti di sini, saudaraku. Kita kembali di dalam cerita dari dua raja tadi, saudaraku. Kita akan lihat di sana bagaimana Hizkia ini kalah di dalam menghadapi Raja Asyur. Bahkan di dalam cerita-cerita selanjutnya, dia diteror. Dia bukan hanya diteror, saudaraku. Dia ditantang melalui surat. Oleh karena surat itu diberikan kepada Raja Hizkia, merupakan suatu hujatan, tantangan. Tetapi kita bisa melihat di sana, saudaraku, Raja Asyur ini terlalu teledor. Dia tidak hanya menghina Hizkia, tidak hanya menghina Israel, tetapi dia menghina Allah Israel. Maka pada waktu surat itu dibawa ke bait Allah, dibentangkan di hadapan Allah, maka Yesaya mengatakan, biarlah Allah yang membaca surat ini, bagaimana Asyur itu telah menghinanya. Maka singkat cerita, saudaraku, Allah mengambil alih peperangan itu, dan Raja Asyur ini pada akhirnya terusir dari hadapan Hizkia, dan dia mati di dalam rumah ibadahnya, dan matinya dibunuh oleh anak-anaknya sendiri. Ini hukuman, saudaraku, bagi orang yang menghina Tuhan. Tapi kita tidak berhenti di situ, saudaraku. Kita akan berlanjut kepada cerita selanjutnya, bagaimana kehendak Allah supaya kita tahu peningkatan-peningkatan yang akan dikerjakan oleh Tuhan atas kehidupan kita. Kita akan loncat, saudaraku, pada 2 Raja-Raja 20. Nah, inilah maksud Tuhan sebetulnya atas Hizkia. Tuhan sudah memberikan suatu kemenangan yang baru. Bukan karena Hizkia hebat, bukan. Tetapi oleh karena Sanherib, Raja Asyur itu menghina Allah, maka Allah yang berganti berurusan dengan Sanherib. Dan kepada Hizkia dijanjikan suatu pemulihan, sehingga kehidupan Hizkia menjadi pulih lagi dan dia sangat diberkati. Tetapi tetap, saudara, dia lupa maksud Tuhan itu tidak hanya sampai di situ. Dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, tetapi dia tetap tidak mengerti akan rencana Tuhan. Nah, saudaraku, kita lihat cerita dari Hizkia ini sangat menarik. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama. Kita lihat di sini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos. Biasanya, saudaraku, orang kalau sakit, kalau didatangi pendeta, senangnya setengah mati, saudara. Seperti saya dulu pada waktu pertama kali saya kembali kepada Tuhan. Apabila ada yang sakit di dalam keluarga saya, ada penah tua, ada hamba-hamba Tuhan yang datang, senangnya luar biasa. Oleh karena saya yakin bahwa orang-orang ini akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa suatu penyelesaian, kesembuhan, dan lain sebagainya. Dan ini tidak salah. Pada waktu Hizkia sakit, Yesaya, nabi besar itu datang. Tentunya, dalam bayangan saya, Hizkia tentu bersuka cita melihat kedatangan nabi. Tetapi kebalik, saudaraku. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepada Hizkia, begini firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Waduh, saudaraku, harapan yang tadinya itu hamba Tuhan ini akan mengatakan sesuatu yang baik, tetapi ternyata
ternyata Yesaya itu datang dengan suatu berita, kamu mati oleh karena sakitmu, tidak sembuh, buatlah wasiat untuk keluargamu. Pada waktu itu, saudaraku, ayatnya yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya. Jadi Tuhan itu disuruh ingat, saudara. Ingatlah kiranya bahwa aku ini telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Apa salah perkataan Hizkia? Tidak, saudaraku, tidak. Memang dia telah melakukan setia di hadapan Tuhan. Dia hidup di hadapan dengan tulus hati dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan tahu itu. Tuhan tidak lupa. Apalagi Hizkia mengatakan, ingat itu Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak mau berhutang, tetapi juga Tuhan itu tidak mau diundak. Kalau saja Hizkia tidak mengundak, mungkin Hizkia itu mati, tetapi dia mati di dalam kebenaran. Dia mati di dalam kemuliaan. Tetapi oleh karena dia mengundak kepada Tuhan, bukankah aku sudah berbuat baik kepadamu? Maka Allah itu sungguh Allah yang tidak mau berhutang, dan dia akan membayar kontan segala apa yang kita lakukan. Ayat yang keempat, tetapi Yesaya, belum lagi dia keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, balik dan katakan kepada Hizkia, raja umat itu, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapak leluhurnya. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arang, lalu orang itu mengambilnya dan ditaruh kepada kanker Hizkia itu, maka sembuhlah dia. Jadi inilah yang diperbuat oleh Tuhan, saudaraku. Sehingga Hizkia ini di dalam kesembuhan. Tetapi proses kesembuhan ini, saudaraku, ada suatu masalah. Sebelum itu, ayat yang ke-8, sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apa yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga. Hizkia ini, saudaraku, dia menuntut suatu bukti yang luar biasa, yang tidak pada biasanya. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Dan ada suatu penawaran dari Yesaya, akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak. Ini dia menggunakan jam, saudara. Ada jam dari zaman dulu itu menggunakan cahaya matahari. Jadi matahari itu bergeser, maka bayangan dari jarum jam ini akan menunjukkan waktu, saudara. Apa yang dijawab oleh Hizkia? Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundurkah 10 tapak? Hizkia menjawab, itu perkara ringan bagi bayang-bayang untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Apa artinya ini, saudara? Alam semesta ini akan berhenti pada peredarannya dan akan berputar balik dari peredarannya.
Ini bukan peristiwa yang ringan ini saudara. Ini peristiwa dunia, alam semesta tentang janji Tuhan dalam kesembuhan Hizkia. Ini bukan main-main saudara. Bukan main-main. Tetapi singkat cerita, maka Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Sehingga bayangan matahari itu tidak berjalan seperti biasanya, tetapi kembali mundur. Sehingga ini merupakan sesuatu yang mengguncangkan dunia pada waktu itu. Buktinya, kita lihat ayat yang ke-12. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan upeti kepada Hizkia, sebab telah didengar bahwa Hizkia sembuh dari sakitnya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Dan lalu diperlihatkanlah kepada utusan itu segenap gedung harta bendanya, emas peraknya, rempah-rempah, minyak yang berharga, gedung persenjataan, dan segala yang terdapat di dalam istananya itu. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada utusan itu. Bahkan memamerkan segala kekuasaannya. Nah, saudaraku, Hizkia diminta kesaksian tentang kuasa Allah yang telah menyembuhkan dia, yang telah menggegerkan alam semesta. Tetapi Hizkia di dalam kebodohannya, dia tidak bercerita tentang kebesaran Tuhan. Dia hanya bercerita tentang kebanggaan-kebanggaannya. Dia bercerita tentang kejayaan, tentang kekayaan, dan lain sebagainya. Allah tidak suka hal itu. Oleh karena itu luput dari rencana Tuhan. Hati-hati saudaraku, kita sebagai orang Kristen. Jikalau kita mengalami hal-hal yang pahit di dalam kehidupan kita, jangan kita salah memahami. Kita bertanya kepada Tuhan. Jangan tanya mengapa, ada apa. Saya pernah mengalami hal yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya datang kepada seorang hamba Tuhan dan saya bertanya, mengapa hal ini harus terjadi pada saya? Hamba Tuhan itu memandang saya dan dia tersenyum dan mengatakan, kamu jangan berkata mengapa. Itu bukan urusanmu. Tetapi lebih baik kamu mengatakan, untuk apa hal ini terjadi kepada saya? Maka Tuhan akan memberitahukan kepadanya. Saya masih ingat itu, saudara. Jadi jangan banyak protes kepada Tuhan. Tetapi kita tanya, untuk apa Tuhan? Apa maumu? Ternyata, saudaraku, di dalam pembacaan riwayat Hizkia ini, pokok masalahnya ialah Allah mau menjadikan kita saksinya. Ini saudaraku Hizkia ini, dia tidak mengenal rencana Tuhan. Dia malah menyaksikan tentang kebesaran-kebesarannya, tentang kekayaan-kekayaannya. Kemudian Allah menyuruh Nabi Yesaya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya ayat 14 kepada Hizkia dan bertanya kepadanya, apa yang telah dikatakan orang-orang ini? Dari mana mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanya Yesaya lagi, apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia dengan bangganya, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu berkatalah Yesaya kepada Hizkia, dengarkan firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan dirampas ke Babel dan tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Saudara, upah kesombongan dari Hizkia itu berat, saudaraku.
Bahkan ayat yang ketiga, yang ke-18 mengatakan, dan keturunanmu yang akan kau peroleh akan menjadi budak sida-sida di istana Babel. Tetapi saudara lihat deh, Hizkia ini raja yang aneh. Dia taatnya kepada Allah luar biasa, tetapi bodohnya juga luar biasa. Dia menerima sanksi itu, dan kemudian dia dengan entengnya mengatakan, Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi di dalam hatinya dia mengatakan, asal ada damai dan keamanan sepanjang hidupku. Dia sama sekali tidak mau memperhatikan keturunannya, anak-anaknya. Dia seorang raja yang egois. Saudara, hati-hati. Kita bisa belajar dari Hizkia. Ada orang yang taat kepada Tuhan luar biasa, tetapi egois. Dia tidak pernah memperhatikan anak-anak keturunannya dan lain sebagainya. Maka orang semacam ini, saudara, atau kita yang bertingkah semacam ini, akan membuat suatu kegagalan kita di dalam mengikut Tuhan. Saudara, singkat sebagai penutup dari renungan pagi ini, saya ingin saudaraku mengajak kepada kita akan melihat di dalam firman Tuhan, kita melihat di dalam kitab Daniel, saudaraku, kitab Daniel pasal yang ketiga. Kita loncat-loncat ya saudara ya, tetapi kita melihat maunya Tuhan itu sangat rumit. Kita mau mengerti bahwa Tuhan itu ingin menjadikan kita saksinya. Kita lihat apa yang terjadi pada waktu Sadrak, Mesak, Abednego di dalam penderitaannya, di dalam hukuman raja, dan dia dibakar hidup-hidup. Allah campur tangan, merupakan suatu kesaksian yang luar biasa, yang menggoncangkan seorang raja yang besar. Daniel pasal 3 ayat 28 mengatakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini loh saudaraku, kesaksian yang benar, yang membuat orang-orang itu yang tadinya tidak mengenal Allah, tapi pada waktu melihat bagaimana Allah menolong, bagaimana Allah bekerja, dari mulut seorang raja Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya, melepaskan hamba-hambanya yang percaya kepadanya. Mereka melawan titah raja dan menyerahkan tubuhnya, karena mereka tidak mau memuja menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang ia mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Kesaksian orang Kristen, saudaraku, seharusnya bisa mengubah orang yang tidak mengenal Allah akan menghormati Allah. Bukan menghormati dirinya oleh karena kekayaan dan kemuliaan. Itu it's okay, boleh-boleh saja. Tetapi yang lebih penting ialah bagaimana mengenalkan Allah itu kepada orang yang minta kesaksian kepada kita. Ada lagi, saudaraku, ayat terakhir. Daniel 6, kita bisa melihat di sana bagaimana kesaksian yang luar biasa. Kita lihat ayat yang ke-25. Kita lihat Daniel 6 ayat 25. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa
yang mendiami seluruh bumi. Waduh, luar biasa, saudara. Seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan. Bersama ini, kata Raja Darius, kuberikan perintah bahwa seluruh kerajaan yang kukuasai harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Loh, saudara. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia telah melepaskan dan menolong, mengadakan tanda ajaib mujizat di langit di bumi, telah melepaskan Daniel dari mulut singa-singa kelaparan. Saudara, Daniel menjadi saksi hidup bagaimana Allah itu melindungi dia. Maka Raja Darius ini melihat dan dia menyaksikan tentang kebesaran Allah dari Daniel. Dan dia mengatakan seluruh dunia harus menghormati Allahnya Daniel. Ini, saudara, inilah tugas dari hamba-hamba Tuhan, dari anak-anak Tuhan. Di dalam segala berkat yang melimpah yang diberikan oleh Tuhan. Jangan lupa bahwa di dalamnya Tuhan mau supaya kita tetap menyaksikan tentang kebesaran Tuhan. Kesaksian itu perlu, saudara. Kesaksian itu sangat didambakan oleh setiap orang. Ada orang yang besar di dunia, terbesar dari segala orang yang dilahirkan oleh seorang ibu. Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Pada waktu Yohanes Pembaptis, orang terbesar ini berada di dalam penjara. Dia butuh kesaksian. Dia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, siapa engkau ini? Apakah aku harus menunggu orang lain? Tetapi Yesus mengatakan, kembali dan katakan apa yang kau dengar, apa yang kau lihat tentang pekerjaan Allah melalui tanganku. Kembali, katakan, dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Hati-hati, saudara. Siapapun kita ini tetap manusia. Kita butuh kesaksian dari orang-orang lain juga. Kita saling menguatkan. Supaya di dalam kehidupan kita mengikut Allah, saudara. Kita memperoleh kebahagiaan bagian kita. Kita juga memperoleh privilege, suatu kesempatan yang indah untuk kita diperdalam pengenalan kita kepada Tuhan. Sehingga di dalam kelemahan kita, disitulah letak kekuatan kita, kata Rasul Paulus. Dan bukan lagi aku mendengar, tetapi aku mengalami, kata Ayub. Itulah, saudaraku, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Semoga segala penderitaan kita, segala apa yang menjadi pengalaman pahit di dalam daging kita, dalam mengikut Tuhan, entah apapun yang kita alami, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Di dalamnya kita tahu bahwa Tuhan mau meningkatkan kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Kita sudah belajar setidaknya dari Hizkia dan juga kita belajar dari Rasul Paulus yang berkata bahwa duri di dalam dagingnya itu memang sengaja dipergunakan oleh Tuhan supaya Rasul Paulus bisa bersandar kepada Tuhan, bisa berharap kepada Tuhan, dan bukan bersandar kepada dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan terkadang mempergunakan masalah kita atau penyakit yang ada di dalam tubuh kita sebagai sarana supaya kita berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sebentar Bapak Ibu, saya akan membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa ibadah kita berjalan seperti online sampai nanti pemerintah memberikan waktu yang pas kepada kita untuk kita bisa beribadah bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti biasa ibadah PA adalah hari Rabu jam 5 sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah kaum muda hari Sabtu jam 5 sore. Dan ibadah sekolah minggu berjalan seperti biasa. Dan untuk ibadah raya hari Minggu berjalan juga seperti biasa jam 8 pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga sampaikan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau memberikan apa yang harus didoakan, persepuluhan dan lain sebagainya.
boleh langsung menghubungi saya pribadi ataupun saudara Olpi. Kami siap sedia selalu melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita bersuka cita karena ada yang ulang tahun hari ini yaitu adik Verolin. Kita nanti berdoa bersama-sama buat adik Verolin. Dan juga sebagai yang sakit, Papa Devi masih sakit sampai hari ini. Kita sama-sama berdoa semoga Tuhan pulihkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami yang terkasih. Kiranya kami boleh belajar bersama-sama firman yang kami dengar, kiranya tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadikan kami semakin kuat, semakin berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bapak di surga, berdoa bagi adik Verolin yang hari ini berulang tahun, kiranya Tuhan berkati masa depannya ya Tuhan. Tuhan berkati juga studinya, dan Tuhan berkati keluarga ayah dan ibunya. Tuhan memberkati, dan kiranya masa depan yang cerah ada di dalam adik kami Verolin ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, berdoa juga bagi yang sakit, yaitu ayah kami, yaitu Papa Devi ya Tuhan, yang sekarang masih terbaring di rumah. Bapak di surga, kami bersatu hati, kiranya Tuhan memulihkan, kiranya Tuhan menyembuhkan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada Papa kami tercinta ya Tuhan, agar bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Hari ini juga kami bersuka cita karena Bapak Gembala kami sudah bisa menyeringkan firman kepada kami, namun kami tetap berdoa bagi Bapak Gembala kami, semoga lekas pulih, semoga lekas sembuh, semoga kekuatannya Tuhan tambah-tambahkan, dan boleh menggembalakan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak di surga, sidang jemaat-Mu dimanapun berada, seluruh Jatiroto dan Lumajang, pekerjaan, keluarga, dan kesehatannya Tuhan memberkati, apapun yang disentuh kerjakan, pergumulannya Tuhan kiranya memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapak di surga, berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian baik hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Yesus puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat Bapak Ibu Saudara, jangan lupa minum air hangat, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa berdoa. Jangan kasih kendor. Shalom.